kembali lagi terkait dengan bahasan mengenai merek. Berikut kita akan bahas bagaimana strategi merek perusahaan. Ya. Di awal di video sebelumnya kita telah membahas bahwa brand equity atau ekuitas merek terbentuk salah satunya dari elemen merek. Ya, jadi ada merek, ada simbol, ada nama, ada logo, gitu ya, ada slogan, ada kemasan, ada jingle. Nah, itu semua ada juga yang harus tetap dipakai. Jadi strategi pertama adalah tetap menggunakan elemen-elemen yang sudah dimiliki. Ya, memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk konsumen itu mengenali jika ada elemen baru yang dimiliki oleh suatu merek. Ya, jadi namun tidak menutup kemungkinan gitu salah satu strategi merek adalah mengembangkan elemen yang baru, misalnya mengganti logo, mengganti kemasan, mengganti simbol gitu ya, ada jingle iklan misalnya karena mungkin untuk refreshment, untuk penyegaran gitu ya. Cuman harus berhati-hati gitu ya, karena sudah ada persepsi, sudah ada positioning tertentu terkait dengan merek tertentu ya. Jadi yang akan lebih wise itu adalah menggabungkan elemen-elemen yang baru dengan elemen yang sudah ada. Jadi elemen yang sudah ada tetap dipertahankan, dengan menambah elemen yang baru itu akan cenderung lebih aman gitu ya. Jadi mungkin logonya sama tapi mungkin kemasannya berbeda gitu ya. Atau mungkin kemasannya dipertahankan karena memang itu menjadi keunikan dari suatu produk, bisa jadi logonya akan diganti atau diubah ya. Jadi itu beberapa alternatif strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ada 5 strategi merek yang bisa dipilih oleh perusahaan gitu ya. Yang pertama bisa melakukan perluasan lini produk ya. Jadi product extension, jadi lini produk yang diperluas. Ada perluasan mereknya gitu ya, atau juga menggunakan banyak merek gitu ya. Ada juga yang menggunakan merek baru bisa juga ya. Ada juga yang menggunakan merek bersama ya, sebagai contoh seperti Sony Ericsson gitu ya. Jadi menggabungkan dua perusahaan berkolaborasi yang mana mereka bersama-sama tetap ingin menunjukkan eksistensi dari masing-masing merek ya. Tadi seperti disebutkan bahwa salah satu strategi yang dilakukan adalah perluasan lini gitu ya, line extension gitu ya. Sebagai contoh misalnya dari produk yang sudah ada, dari merek yang sudah ada, ingin diperluas gitu ya, dari line extension, misalnya Pantene sebagai contoh gitu ya. Itu adalah parent brand, jadi brand family brand ya. Dia bergerak di bidang produk perawatan rambut gitu ya. Jadi ada line extension, jadi perluasan lininya ya, lini dari produknya. Misalnya shampoo untuk diperluas lagi gitu ya, untuk sampo untuk rambut rontok, sampo untuk rambut yang ingin dilembutkan, shampoo untuk rambut yang diwarnai, yang butuh treatment khusus gitu ya. Bisa juga diperluas produknya ya. Atau bisa juga dengan kategori. Jadi perluasan kategori. Tidak hanya shampoo, tidak hanya conditioner, tapi ada sabun, ada lotion yang kesemuanya itu masih nyambung dengan perawatan kulit dan perawatan badan gitu ya. Jadi itu bisa juga, itu merupakan salah satu strategi yang bisa alternatif yang bisa dipilih oleh perusahaan. Jadi pada prinsipnya brand extension itu meningkatkan peluang keberhasilan dari produk baru karena konsumen masih mengenal. Jadi ini merupakan sambungan dari produk yang sudah ada ya, karena image yang ada dalam produk yang lama itu masih terpikir dalam pikiran konsumen gitu ya. Nah, keputusan merek itu banyak sekali alternatif yang bisa dipakai, bisa menggunakan individual brand name, contohnya aja misalnya P&G itu dia tidak menggunakan merek P&G gitu, tapi ada Pampers, ada Gillette, ada Head and Shoulder, yang mana mereka semua itu adalah merek dari produk yang dimiliki oleh perusahaan Procter & Gamble ya. Samsung misalnya, kalau mau menggunakan corporate brand ya, jadi menggunakan Samsung, semua produknya ada Samsungnya gitu ya, karena brand equity dari Samsung sudah sangat kuat gitu ya. Atau sub brand name gitu ya, jadi untuk produk-produk tertentu dia menggunakan nama yang lain, contohnya Toyota gitu ya, dia mengeluarkan Lexus dan sebagainya ya. Alternatif strategi yang lain itu adalah memanfaatkan brand community. Brand community itu adalah sarana atau wadah yang menjembatani antara konsumen dan produsen atau perusahaan ya. Ada koneksi merek di situ, ada berbagi pengalaman, berbagi cerita penggunaan suatu produk yang arahnya adalah tetap memperkuat engagement antara produk dengan konsumen
ya. Ada tanggung jawab bersama dengan anggota komunitas. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan strategi brand. Sampai ketemu dalam bahasan selanjutnya. Terima kasih.